Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saini Isniani Meruza dengan NIM 12073248661. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dari jurusan Akuntansi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Identity SE MAK AKCA. Terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Kita lihat tabel 4.8 neraca saldo per 31 Desember 2021 dari PT Nusantara dan PT Andalas. PT Nusantara, kas dan setara kasnya yaitu 1.145 miliar, piutang usahanya 1 miliar, persediaannya sebesar 550 juta, tanahnya sebesar 1.500 miliar, bangunan dan peralatan sebesar 3 miliar, merek dagang 400 juta, investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.735 miliar. Sedangkan dari PT Andalas, kas dan setara kasnya sebesar 700 juta, piutang usaha sebesar 500 juta, persediaan sebesar 350 juta, tanah sebesar 500 juta, dan bangunan dan peralatan sebesar 400 juta. Akumulasi penyusutan dari PT Nusantara yaitu sebesar 1 miliar dan dari PT Andalas sebesar 150 juta. Akumulasi amortisasi dari PT Nusantara yaitu sebesar 100 juta, utang usaha 1.150 juta, utang obligasi 1.500 juta, saham biasa 3 miliar, saldo laba 2 miliar, penjualan 6 miliar, bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. Total debit dan kredit dari PT Nusantara yaitu sebesar 14.980 juta dan dari PT Andalas sebesar 3.300 juta. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu diketahui bahwa informasi pada PT Nusantara telah melakukan penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh oleh hasil bahwa nilai goodwill harus sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Mencatat pengakuan penghasilan PT Andalas yaitu 250 juta dikali 100%. Investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu 100 juta dikali 100%. Kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Tabel 4.9 menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Tabel 4.9 yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Total investasi saldo awal yaitu sebesar 1.350 juta, laba neto sebesar 250 juta, dividen sebesar 100 juta, saldo akhirnya yaitu 1.500 juta. Saham biasa saldo awalnya yaitu 800 juta, saldo akhirnya yaitu 800 juta. Saldo laba, saldo awalnya yaitu 550 juta, laba netonya sebesar 250 juta, dividennya 100 juta,
saldo akhirnya adalah 700 juta. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah: yang pertama, mengeliminasi ekuitas pada investasi PT Andalas. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Sama seperti periode sebelumnya, diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di 2020, maka amortisasi diferensial 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Berikut adalah perhitungan saldo diferensial selama 2021. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. 1. Mengamortisasi diferensial. Rugi penurunan nilai goodwill 25 juta, pada penyusutan 5 juta, dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta. Mengalokasikan diferensial. Tanah 210 juta, akumulasi penyusutan 10 juta, goodwill 75 juta, pada bangunan dan peralatan dan investasi pada PT Andalas. Tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai kewajar dari kepentingan dan pengendali adalah sebesar 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas 1.125 juta, pada kas 1.125 juta. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan dan pengendali atas aset neto. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. 1. Eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, pada investasi pada PT Andalas 900 juta, dan kepentingan non pengendali 300 juta. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. PT Nusantara 75%, yaitu sebesar saldo awalnya sebesar 225 juta, kepentingan dan pengendali 25%, yaitu sebesar 75 juta, persediaan 50 juta, tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, dan goodwill sebesar 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. 1. Mengalokasikan diferensial. Persediaan sebesar 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, pada bangunan dan peralatan 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta, kepentingan dan pengendali sebesar 75 juta. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar 4.6. Ya, total aset dari PT Nusantara dan entitas anak yaitu sebesar 8.175 juta. Total liabilitas dan ekuitas juga
sebesar 8 miliar 175 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi. Tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama 2 tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. 31 Desember 2020, kas Rp37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020, total debit dan kredit dari PT Nusantara yaitu sebesar 12.916.250.000, sedangkan dari PT Andalas total debit dan kreditnya adalah 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi di seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui peralihan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2020, 200 juta dikali 75%, investasi pada PT Andalas 150 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikali 75%, dengan jurnalnya bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar Rp37.500.000. 2. Menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali 75%, investasi pada PT Andalas sebesar Rp3.750.000, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp3.750.000. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian atau 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Berikut jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. 1. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 50 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar 12 juta 500 ribu rupiah, kepentingan dan pengendali sebesar 337 juta 500 ribu rupiah. Jurnal eliminasi berikut untuk mencatat amortisasi dan pengaplikasian sisa diferensial. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama 2020. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 50 juta pada beban penyusutan 5 juta, bagian laba atas PT Andalas 33.750.000 rupiah, bagian laba kepentingan dan pengendali yaitu sebesar 11.250.000 rupiah. Berikut jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial. Tanah 210 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, goodwill 100 juta, pada bangunan dan peralatan 60 juta, investasi pada PT Andalas 191 juta 250.000, kepentingan dan pengendali 63 juta 750.000 rupiah. Tabel 4.14 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 775 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 2020 adalah sebesar 1.916.250.000 rupiah. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba neto konsolidasian 2020, laba neto terpisah PT Nusantara yaitu sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas 200 juta, amortisasi diferensial terkait
persediaan terjual yaitu 50 juta, amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu 5 juta, laba neto konsolidasian sebesar 755 juta rupiah. Bagian induk atas laba neto 2020, laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 38.750.000 rupiah, bagian induk atas laba neto sebesar 716.250.000 rupiah. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020, saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000 juta, bagian induk atas laba neto 2020 yaitu 716.250.000 rupiah, dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 yaitu 300 juta rupiah, saldo laba dikonsolidasian 31 Desember 2020 yaitu 1.916.250.000 rupiah. 4.7 menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Aset kas dan setara kasnya 1.462.500.000 rupiah, piutang usaha sebesar 1.175 juta rupiah, persediaan 1.050 juta rupiah, tanah sebesar 2.210 juta rupiah. Total aset dari PT Nusantara dan entitas anak yaitu 8.817.500.000 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Nusantara dan entitas anak sebesar 8.817.500.000 rupiah. Baiklah, itulah materi konsolidasian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.